yang datang pada malam hari. Karena itu di Jawa Tengah sangat dilarang keluar rumah mulai menjelang maghrib dikarenakan karena ada lampor. Mitosnya apabila ada warga yang keluar pada malam hari bisa saja hilang di bawah lampor dan tidak bisa kembali. Kalaupun ada yang kembali, mereka akan kembali dalam keadaan linglung dan gila. Ada banyak versi seputar lampor, salah satunya masyarakat Jawa percaya lampor adalah anggota pasukan gaib Nyi Blorong. Kehadirannya ditandai dengan angin kencang dari laut selatan yang melewati sejumlah daerah. Dikutip dari akun TikTok @bang_ju26, ia memposting tentang keresahan para warga dengan adanya keranda terbang di kampung halamannya. Banyak para warga ketakutan dan bersolawat. Semenjak keranda terbang datang ke desa-desa tiap hari sebelum maghrib udah bikin dianggan depan rumah. Tulis @bangjo26 di postingan TikTok miliknya pada Minggu 4 Juli 2021. Video yang berdurasi 20 detik tersebut telah ditonton sebanyak 15 juta viewers lebih, kemudian mendapat like ratusan ribu dan puluhan ribu komentar dan share. Netizen pun membajiri postingan video TikTok itu dengan komentarnya. Banyak yang mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutannya. Ada juga yang mencoba untuk menenangkan orang-orang supaya tidak panik. Jadi, apakah benar ada teror hantu lampor di Malang? Lalu, apa benar keranda terbang yang ditampilkan di video itu adalah asli? Sebuah akun TikTok lain dengan username @dedemihelik mengungkap salah satu foto dalam video viral penampakan keranda terbang itu adalah foto lama ilustrasi sebuah artikel yang diposting di situs sandekala.com. Dalam artikel yang berjudul Asal-Usul Hantu Kasuraga itu, situs sandekala.com menggunakan foto keranda terbang. Dan setelah ditelusuri lagi, artikel beserta foto keranda terbang itu diposting pada tahun 2018 lalu. Jadi bisa disimpulkan bahwa foto keranda terbang yang disebutkan merupakan lampor di Malang merupakan foto yang sudah ada di situs sandekala.com. Jadi apakah di Malang benar-benar ada teror hantu lampor? Gimana nih yang dari Malang? Jangan lupa kasih tahu kita di komentar ya. Mungkin bagi masyarakat Jawa sudah tidak heran tentang nama Kasuraga. Nama Kasuraga dalam bahasa Indonesia adalah keranda mayat berasal dari bahasa Jawa yang berarti kasur, artinya tempat tidur, dan raga adalah tubuh tanpa roh atau orang mati. Berarti Kasuraga adalah tempat yang digunakan untuk membawa orang mati ke kuburan, dalam bahasa Indonesianya yaitu keranda. Kasuraga ada yang terbuat dari bambu, kayu, dan ada juga yang terbuat dari besi. Konon berdasarkan cerita misteri dari masyarakat Jawa bahwa ada hantu yang menyerupai keranda terbang yang disebut hantu Kasuraga. Kasuraga tersebut melayang-layang di udara tanpa ada yang mengangkatnya. Ada yang mengatakan bahwa keranda yang biasa buat membawa orang mati di kampung tersebut telah dihuni oleh makhluk halus atau roh yang bersemayam, sehingga sesekali membawanya pergi dan melayang-layang di udara, sehingga diberi nama hantu keranda terbang. Ada juga yang mengatakan bahwa hantu Kasuraga adalah murni penjelmaan makhluk gaib yang menjelma seperti keranda mayat. Mitos tentang hantu Kasuraga sudah ada sejak zaman dahulu kala, ketika manusia mulai menggunakan keranda untuk mengantarkan jasadnya ke liang lahat. Orang Jawa zaman dahulu tentu tak asing dengan nama istilah lampor. Lampor adalah salah satu jenis setan yang dipercaya bisa membawa maut. Mengenai wujud lampor sendiri, masyarakat memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Beberapa menyebut lampor sebagai setan yang berbentuk seperti bola arwah. Terkadang juga muncul sebagai rombongan prajurit Jawa zaman dahulu.
Di daerah Jawa Timur sendiri, lampor dipercaya berwujud setan atau pocong yang bisa membunuh manusia dalam tidur. Secara harfiah, lampor konon diartikan sebagai gaduh atau kegaduan. Nama ini sesuai jika dikaitkan dengan kepercayaan mengenai lampor di Jawa Tengah. Ketika muncul, lampor dipercaya menyebabkan suara-suara gaduh. Suara gaduh tersebut dipercaya adalah suara iring-iringan kereta kuda dan barisan pasukan dari Laut Selatan yang akan menuju Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Menurut masyarakat Jawa, lampor juga dipercaya sebagai pasukan dan anak buah dari Nyi Roro Kidul, ratu penguasa Laut Selatan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur, lampor muncul bersamaan dengan pagebluk atau wabah penyakit dan seringkali terjadi di bulan Sapar dalam penanggalan Jawa. Lampor dipercaya akan membunuh orang dalam tidurnya. Mereka yang didatangi lampor di malam hari akan dicekik atau dibawa menggunakan keranda. Jika itu terjadi, mereka akan mati seketika. Namun, lampor ternyata juga memiliki kelemahan. Dipercaya bahwa lampor tidak bisa berjongkok atau duduk, sehingga korban yang seringkali didatangi adalah mereka yang tidur di atas kasur atau dipan. Konon masyarakat menghindar dari lampor dengan cara tidur di bawah dipan atau di lantai. Dengan begitu, lampor tidak akan bisa mencekik atau membunuh mereka. Isu setan lampor ini konon sangat marak di tahun 1960-an, namun lambat laun semakin menghilang. Saat ini kebanyakan anak muda bisa jadi bahkan tidak mengenal lampor. Kemungkinan besar desas-desus seputar lampor muncul karena banyaknya wabah penyakit pada masa itu yang menyebabkan seseorang mati dalam tidurnya. Namun siapa yang bisa memastikan, bisa jadi lampor memang hanya mitos belaka, namun bisa jadi juga lampor benar-benar nyata. Nah, gimana nih sahabat, apakah hantu lampor dan Kasuraga itu sama? Nah, sekian video kita kali ini, jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.